Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia. Nama anggota yaitu Abila Yukni Alfiani, Della Edianti, Muhammad Rafiq Khairan, dan Selin Afrilia. Yang pertama, perkembangan Islam di India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti perkembangan Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya sebagai berikut. A. Kerajaan Sabak Takin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwah wilayah Afghanistan di bawah pimpinan Sabak Takin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. B. Kerajaan Ghazi. Kerajaan Ghazi didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Hussein 555 Hijriah atau 1186 Masehi di Furoskoh, lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Hussein al-Ghazi. C. Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami dan menara yang tinggi dengan nama Kutub Manar. Sekarang menjadi objek wisata. D. Kerajaan keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. E. Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Shah Jahan membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya. Pembangunan Taj Mahal menelan waktu selama 22 tahun dengan tenaga 20.000 orang. 2. Perkembangan Islam di Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Pada abad ke-13 sampai dengan 15, agama Islam berkembang dengan pesat di India. Dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah, sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan dua hal berikut ini. Pertama, perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan itu bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan hukum Islam telah diperlakukan di Pakistan. Kekuatan militer negara Pakistan ini juga diperhitungkan oleh dunia dengan adanya dugaan bahwa negara Pakistan mempunyai kemampuan persenjataan nuklir. Bahkan Amerika menilai Pakistan sebagai negara bom Islam atau Islamic Bomb. Ide tentang pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam bermula dari Syed Ahmad Khan, kemudian dicetuskan oleh Muhammad Iqbal, dan akhirnya direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah. Pada tahun 1947, Inggris menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, yaitu tanggal 14 Agustus 1947 untuk Pakistan dan tanggal 15 Agustus bagi India. Sejak itulah Pakistan lahir sebagai negara Islam. Muhammad Ali Jinnah diangkat sebagai gubernur jenderal dengan gelar Qaidi Azam atau pemimpin besar. Sejak negara Pakistan berdiri, umat Islam mencoba menerapkan konsep Islam yang sebenarnya dari negara Islam. Persoalan itu merupakan bahan polemik yang berkepanjangan di pemerintahan diajukan oleh Majelis Nasional dengan berpedoman kepada rancangan undang-undang hasil sidang Liga Muslim pada bulan Maret 1940, yaitu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sistem pemerintahan yang dirumuskan Liga Muslim tahun 1940 disahkan menjadi konstitusi tahun 1956
Dalam konstitusi itu, negara kemudian bernama Republik Islam Pakistan. Konstitusi ini kemudian ditinjau kembali sehingga lahir Konstitusi tahun 1962 dengan produk antara lain menghilangkan kata Islam dan sebagai imbalannya mendirikan dua lembaga, yaitu Lembaga Penasihat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Nomor 3. Perkembangan Islam di Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat, tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka. Pada tahun 1933, Muhammad Zahir Shah naik sebagai raja. Kemudian Amerika Serikat dan Uni Soviet, sekarang Rusia, berusaha menanamkan pengaruhnya. Tahun 1953, Raja Zahir mengangkat Muhammad Daud, kader komunis, sebagai Perdana Menteri. Melihat keadaan seperti ini, umat Islam menilai bahwa pemerintah Afghanistan telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian umat Islam bergerak, yaitu dengan munculnya organisasi perjuangan gabungan Muslim yang bernama Juanan Muslim, yang kemudian pada tahun 1968 berubah nama menjadi Al-Jamiyah Al-Islamiyah di bawah pimpinan Burhanuddin Rabbani. Nomor 4. Perkembangan Islam di Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutera. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Haji Muhammad Younusi Maliangji 68 adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau imam besar Chin Chen De Si, Masjid Agung di RRC Tengah. Salah satu 8 masjid terbesar di Cina. Masjid tersebut dibangun 1300 tahun yang lalu. Perpaduan khazanah arsitektur Islam dan Cina dan mampu menampung 8.000 jamaah. Menurut Younusi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat. Meskipun negara itu menganut komunis, jumlah muslim yang menunaikan ibadah haji tiap tahun meningkat dan pada tahun 1994 mencapai 2.000 orang. Ada satu kendala yang dirasakan umat Islam dalam pengembangannya, yaitu sistem komunisme yang membolehkan rakyatnya berpropaganda anti agama. 5. Perkembangan Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura lebih kurang dari 15% dari jumlah penduduk, yaitu lebih kurang dari 476 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, ada 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. 6. Perkembangan Islam di Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand. Sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Tekanan Raja Thailand terhadap Sultan Muzaffar Shah tahun 1424 sampai 1444 dari Malaka agar tetap tunduk kepada Thailand dengan membayar upati sebanyak 40 tahil emas per tahun ditolaknya. Kemudian Raja Pracan Wedi menyerang Malaka, tetapi penyerangan tersebut gagal. Pada masa pemerintah Sultan Masyur Shah 1944 sampai 1477, tentara Thailand di Pahang dapat dibersihkan. Wakil Raja Thailand yang bernama Dewa Sur dapat ditahan, tetapi beliau diperlakukan dengan baik. Bahkan putri diambil istri oleh Mansur Shah untuk menghilangkan permusuhan antara Thailand dengan Malaka.
7. Perkembangan Islam di Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao atau Filipina adalah mubalik yang bernama Kabungsan pada abad ke-15 Masehi, sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan. Seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, umat Islam mendapatkan gangguan, tekanan bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini Muslim terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri, agama, dan identitas sebagai Muslim. Perkembangan Islam di Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama Sultan Permaisuri. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah 1414 sampai 1477 Masehi. Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok. Kejayaan Malaka dapat dibina lagi sedikit demi sedikit oleh Sultan Alauddin Shah I. Sebagai penggantinya, Muhammad Shah kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Kempar ke Johor atau Semenanjung Malaka. Sultan Alauddin Shah I dikenal sebagai Sultan Johor yang pertama dan negeri Johor makin bertambah ramai dengan datangnya para pedagang dan pendatang. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia makin pesat, dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Dapat dikatakan, perkembangan Islam di Malaysia tidak ada hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negara bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Kelantan adalah negara bagian yang dikuasai partai oposisi, yakni Partai Al-Islam Se-Malaysia, atau disebut juga dengan PAS, yang berideologi Islam. Dalam pemilu 1990 pada mengalahkan UMNO dipimpin oleh Nikmat Abdul Aziz yang menjabat sebagai Menteri Besar Kelantan. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Ulama Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya Darussalam atau negeri yang damai. Pendapat per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tenggara.